Kingdom chapter 751 ini berjudul Perbedaan Satu Detik. Untuk cover judulnya menampilkan para jenderal-jenderal yang melayani Kanki, seperti Maron, Kokuo, Rengyokoho, Raido, dan Aki. Cerita pun dimulai. Di halaman pertama menampilkan ekspresi Jenderal Kokuo yang sedang sekarat, sambil memegangi perutnya yang sebelumnya terkena tombak lawan. Kokuo merasa ia sudah mati dan bertanya tentang hal itu kepada Rengyokoho. Ia mengatakan bahwa Kokuo belum mati, tapi tak lama lagi akan terjadi, katanya. Rengyokoho menenangkan Kokuo bahwa hal itu tak perlu ditakutkannya, lantaran Rengyokoho dan bos mereka Jenderal Kanki beserta teman-temannya pun sebentar lagi bakal menyusul Kokuo. Sesaat Kokuo melihat Jenderal Kanki berada di sisi kanannya dan Rengyokoho berada di sisi kirinya, seolah sedang melindunginya dari gabungan prajurit Joe. Berkat keberadaan Kanki membuat Kokuo lebih tenang. Kokuo merasa lebih baik dari Raido yang mati sendiri. Rin membenarkan, sedangkan Kanki diam sambil menampilkan ekspresi sulit ditebak. Dari kedua belah pihak pasukan saling mengamati, baik itu Gyokariyu dari Joe dan Rengyokoho dari Kin. Seorang ajudan Riboku bertanya kepada Riboku kapan waktu penyerangan yang akan mereka lakukan kepada pasukan Kanki. Sebelum Riboku benar-benar memulai penyerangannya, ia kembali membicarakan tentang asal-usul kemarahan Kanki. Dan Riboku menebak Kanki bertujuan untuk membuat dunia sempurnanya, yang tak akan pernah ada seorang yang tertindas. Riboku sadar betul impian Kanki itu tujuannya baik, tapi menurut Riboku, impian Kanki sangat mustahil untuk dilakukan. Terlebih melihat cara Kanki untuk mewujudkan itu semua dengan cara yang sangat keji dan meneror seluruh negeri. Alasan itulah Riboku menganggap Kanki sebagai penjahat terburuk di dunia. Sejenak Kanki dan Riboku saling lempar pandangan. Riboku berteriak dan kembali menawarkan penawaran terakhir untuk Kanki. Riboku meminta Kanki meletakkan senjatanya dan menyerah. Semua jenderal dan pasukan di kedua belah pihak yang mendengar perkataan Riboku tersebut terdiam. Sampai akhirnya Kanki nyaut. Ia mengakui kehebatan Riboku, tapi satu menurut Kanki kelemahan Riboku, yaitu masih menjadi orang baik. Spontan kembali membuat semua pasukan bertanya-tanya. Riboku mengangkat tangannya, mengisyaratkan Kanki untuk diam, dan bertanya maksud Kanki. Kanki menjelaskan selama ia berperang tak sekalipun mengalami kekalahan, dan sekarang ia berhadapan dengan Riboku yang sangat kuat, yang tak mempunyai dendam apapun di dalam hatinya. Dibalas Riboku, ia merasa beruntung kekuatannya tak dimiliki Kanki yang berhati monster, katanya. Dengan tenang, Kanki menegaskan kalau apa yang dilakukan Riboku saat ini tak akan berubah apapun. Begitu dengan rajanya sendiri, yaitu Raja Qin Eisei, yang menurutnya selama ada raja seperti Raja Qin yang ingin menyatukan Cina, pasti ada lawan seperti Riboku yang menentangnya, dan itu akan terus berulang. Kanki juga mengatakan rajanya dan Riboku sama saja, sama-sama mengejar kepentingan pribadi mereka. Selama Raja Qin dan Riboku belum berhadapan, maka yang akan mati hanya orang-orang di bawah keduanya. Kau tidak akan mencapai apapun, teruslah menjadi sampah Riboku, katanya. Perkataan Kanki sangat berdampak terhadap semua pasukan. Riboku membela diri, ia menyalahkan Raja Qin yang memulai peperangan. Dibalas Kanki seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa yang menciptakan Raja Qin adalah Riboku itu sendiri. Riboku dan pasukannya kaget, begitupun dengan Rengyokoho dan pasukannya. Sedangkan Kanki, ia tersenyum seolah perkataan sebelumnya dibenarkan. Tak lama dari itu, prajurit Joe sadar dan protes lantaran Riboku disamakan dengan Raja Qin dan berteriak Qin itu penjajah. Seorang jenderal Joe menenangkan pasukannya dan meminta Riboku untuk memulai penyerangan. Di sisi Kanki, Kokuo yang sudah tak berdaya meraih baju Kanki dan meminta Kanki untuk memberikannya motivasi. Perkataan yang selalu dikatakan Kanki saat dalam pertempuran. Sejenak Kanki terdiam, yang setelahnya ekspresi Kanki berubah. Ia tersenyum sambil berteriak, ia menenangkan pasukannya kalau semuanya bakal baik-baik saja selama ada dirinya. Saat itu juga semangat membara diperlihatkan pasukan Kanki di tengah kepungan ratusan ribu pasukan Joe. Melihat itu, Jenderal Joe berpikiran kalau Kanki punya rencana lain, tapi dilihat dari manapun tak ada celah untuk Kanki memenangkan pertempuran.
Riboku berteriak memerintahkan pasukannya untuk bergerak. Begitupun dengan Kanki, ia berteriak memanggil nama Geno, yang di chapter sebelumnya sudah terkena golok Jenderal Gyokaryu dari Joe. Rupa-rupanya Geno masih hidup. Dengan kondisi tubuhnya hampir terbelah menjadi dua, ia masih bisa mengalahkan seorang jenderal veteran Gyokaryu dengan cara meremas wajahnya sampai ambruk. Dan itu sangat menggembarkan medan pertempuran. Di saat bersamaan dari arah luar pengepungan, Naki dan klannya masuk dan merangsek maju. Untuk kesekian kalinya, pasukan Joe kecolongan dengan keberadaan Naki. Pasukan Kanki pun kaget mendapatkan bantuan. Kanki melirik ke arah pasukan Naki dan menyadari kalau itu Naki. Sedangkan Rin Gyokoho tak percaya kalau pasukan yang mencoba merangsek masuk itu Naki. Kanki yang berada di sisinya membenarkan itu Naki. Kanki terlihat bangga melihat Naki berada di sana. Dan tahu apa yang diberitakan Kanki kepada Rin Gyoko dan pasukannya? Kanki tak berniat kabur. Ia langsung memburu Riboku sebagai jantung dari pasukan Joe. Ia berniat menghabisi Riboku terlebih dahulu sebelum ia dihabisi. Ya, Kanki dari awal sudah yakin kalau hidupnya bakal berakhir di pertempuran ini. Satu-satunya cara untuk memenangkan pertempuran ini hanya kepala Riboku. Walaupun setelahnya Kanki sendiri bakal menemui nasib yang sama. Jenderal satu-satunya di pasukan Kanki yang tersisa, Rin Gyokoho, selain Kokuo yang sudah sekarat, kaget dengan perintah Kanki tersebut. Tapi setelahnya membuat api semangat di pasukannya semakin meledak-ledak. Tepat saat Kanki bergerak dengan pandangan sayunya, Kokuo melihat Kanki dengan pandangan kagum. Sebelum akhirnya ia terjatuh dari kudanya. Rin Gyokoho berteriak menyebutkan nama Kokuo. Sedangkan Kanki pandangannya lurus ke depan sambil berkata dalam hatinya menenangkan Kokuo untuk pergi duluan. Saat Kanki menebas musuhnya, Kanki kembali berkata dalam hatinya. Ia berjanji bakal menyusul Kokuo dengan Riboku di tangannya. Pertempuran yang sangat tidak seimbang antara pasukan Kanki yang hanya beberapa ribu saja melawan pasukan Joe yang mengepung di taksi ratusan ribu tersebut tak membuat Rin Gyokoho, Naki, dan pasukan Kanki lainnya ciut. Dan itu dibuktikan kepanikan melanda pasukan Joe karena pasukan Kanki sudah mulai mendekati Riboku. Bahkan anak buah Riboku berani marah-marah kepada Riboku yang diam saja saat mereka meminta Riboku untuk mundur. Di akhir chapter, Riboku tak mengindahkan permintaan bawahannya tersebut. Riboku masih tak beranjak selangkah pun dari tempatnya sekarang. Ia terus memperhatikan keberadaan Kanki.